Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Iva bersama saya Imam Farid. Di video kali ini saya akan membahas beberapa tips bagaimana menjadi seorang programmer yang sehat, atau kita juga bisa bilangnya itu adalah bagaimana sih menjaga pola hidup sehat sebagai seorang programmer ya. Jadi sebenarnya itu sama-sama aja. Menjadi seorang programmer itu merupakan hal yang kadang menyenangkan, kadang merepotkan. Ya kenapa? Ya, programmer ini tugasnya itu membuat sebuah program dengan menggunakan beberapa algoritma dan juga membuat sebuah program dengan menggunakan logikanya gitu kan. Nah, jadi ya itulah seorang programmer gitu. Apalagi ketika programmer itu bekerja di bawah tekanan dan misalnya nih kalau misalnya ada sebuah aplikasi itu sudah dirilis namun tiba-tiba ada bug, mau tidak mau sesegera mungkin programmer itu harus memperbaiki bug tersebut. Nah, mereka kan pasti stres tuh, nih bisa ngebug nih padahal sebelumnya udah bisa gitu kan. Ya mana tahu gitu. Jadi itulah stres menjadi seorang programmer, dan bahkan mereka rela tidak memperhatikan kesehatan mereka ketika menjadi seorang programmer. Nah, jadi langsung saja kita simak tips yang pertama untuk menjadi seorang programmer yang sehat. Oke, langsung saja kita simak tipsnya ya guys. Oke, let's go. Nah, tips yang pertama untuk menjaga kesehatan sebagai seorang programmer yaitu dalam memperhatikan postur duduk. Nah, sebagai seorang programmer ya, itu tidak mau tidak akan jauh dari komputer ya, dan juga kita bakal bekerja itu dengan cara duduk. Nah, posisi duduk yang sembarangan dalam waktu yang lama atau bahkan berjam-jam kita ngoding di depan komputer dan posisi duduk kita sembarangan itu dapat berakibat fatal ya teman-teman ya. Orang yang biasanya duduk berlama-lama di depan komputer itu biasanya akan mengalami yang namanya itu turtleneck syndrome ya. Jadi yang mana turtleneck syndrome ini merupakan posisi duduk kita itu lama-kelamaan itu membungkuk gitu. Yang awalnya tegap lama-lama membungkuk. Jadi kalau misalnya kita terlalu duduk lama-lama ya kelamaan-kelamaan pasti seperti itu ya kan. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan itu hanyalah postur duduk teman-teman ya. Jadi untuk bisa mendapatkan postur duduk yang bagus itu teman-teman hanya cukup duduk secara tegap saja. Nah, atau bisa menyandar ke kursi ya dan duduk dengan tegap gitu. Nah, jadi dan juga teman-teman juga saat duduk itu perhatikan juga kalau tidak terlalu dekat dengan monitor ya. Karena kalau terlalu dekat dengan monitor itu bisa bikin mata kita sakit. Nah, di sini nih akan bersambung di tips kedua. Nah, tips yang kedua itu adalah mengistirahatkan mata. Nah, berdasarkan tips yang sebelumnya ya, yang saya bilang kalau perhatikan posisi duduk. Nah, teman-teman perlu juga mengistirahatkan mata teman-teman. Nah, kenapa? Karena mata itu merupakan nikmat yang diberikan Allah SWT. Dan juga mata itu berfungsi untuk kita yang sebagai seorang programmer itu melihat ribuan source code ya. Yang mana kalau misalnya ada bug gitu, kalau kita harus cari bugnya, itu bikin mata kita itu harus fokus gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami kelelahan, teman-teman harus mengistirahatkan mata teman-teman. Nah, kalau bisa sih jarak layar antara monitor dengan mata itu kalau bisa berjarak kurang lebih 50 atau di atas 40 cm atau di bawah 60 cm ya. Jadi kalau bisa sih pakai ukur aja ya berapa jarak gitu kan. Nah, jadi kalau bisa jangan deket-deket. Nah, ya jadi kalau bisa teman-teman itu setiap 1 jam atau mungkin menggunakan teknik Pomodoro ya, setiap 25 menit mengoding, terus 5 menit istirahat, dan gunakanlah istirahat itu untuk mengistirahatkan mata teman-teman ya. Mungkin mata teman-teman bisa pergi keluar melihat pemandangan yang ya mungkin lihat langit aja lah gitu selama 5 menit ya, supaya mata teman-teman itu sehat lah gitu. Jadi intinya itu istirahatkan mata. Jadi kalau misalnya ngoding berjam-jam terus nggak ada berhentinya, atau bisa mungkin bilangnya begini, ngodingnya 8 jam tanpa istirahat gitu kan, itu gila gitu ya. Jadi mengistirahatkan mata itu penting teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman mengistirahatkan matanya itu mungkin ya selama 5 menit aja udah cukup lah gitu kan. Ya intinya jangan berlebihan dalam menatap monitor ya. Kenapa? Karena kalau berlebihan itu bakal bikin mata teman-teman itu mengalami computer vision syndrome. Nah, gejala-gejala computer vision syndrome itu yang pertama adalah gejala yang mana pandangan kita itu udah mulai rabun atau kabur gitu. Jadi kayak kita tuh kayak orang rabun gitu. Nah, gitu kan. Jadi padahal mata kita sehat gitu, tapi karena nggak diistirahatkan, ya kita mendapatkan gejala computer vision syndrome. Jadi agak kok gitu. Jadi karena jarang diistirahatkan, ya jadinya mendapat gejala tersebut. Nah, yang kedua, gejala dari computer vision syndrome adalah mata kita tuh udah mulai lelah, mata kita tuh udah mulai tegang.
Jadi kalau bisa dibilang tuh mata kita tuh udah kayak kalau misalnya mau ngedip itu udah kayak rasa sakit gitu. Jadi kayak ini tak bisa lagi nih, kayak ini harus diistirahatkan nih. Nah, jadi jangan sampai kalau udah dapat gejala itu baru kan teman-teman istirahat, jangan ya. Itu merupakan hal yang sangat salah sekali. Kalau bisa-bisa nanti takutnya permanen gitu kan, nggak lucu gitu. Oke, nah gejala yang ketiga dari computer vision syndrome itu ketika teman-teman terlalu lama menatap layar monitor itu tiba-tiba kepala teman-teman itu merasa sakit gitu, udah mungkin mulai pusing atau migrain gitu kan. Nah itu merupakan gejala computer vision syndrome. Jadi teman-teman usahakan untuk mengistirahatkan matanya. Ini mata ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih minum wortel setiap hari supaya teman-teman punya mata yang sehat. Nah jadi saya harap teman-teman tidak berlebih-lebihan dalam ngoding gitu atau menatap layar monitor ya. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 31, di mana salah satunya disebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini nih, kalau teman-teman yang berlebih-lebihan dalam menatap layar monitor atau ngoding selama 12 jam tanpa stop, nggak ada ngistirahatkan mata gitu kan. Jadi itu sangat tidak disukai Allah ya teman-teman. Jadi karena di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan hal seperti itu. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan mata teman-teman. Oke, sip. Nah itulah tips kedua dari saya. Nah tips yang ketiga yaitu adalah tidur secukupnya. Nah di sini biasanya sih saya tahu kalau programmer itu ya merupakan seorang yang night owl ya. Nah jadi night owl di sini tuh orang-orang yang produktifnya di malam hari, atau ya biasanya sih kalau orang programmer tuh ngodingnya malam gitu. Jadi sebenarnya bisa disebut night owl mereka gitu kan. Termasuk saya juga gitu, kadang ngoding malam juga gitu kan. Ya jadi ketika mereka bekerja di malam hari itu bakal membuat mereka tidak cukup tidur. Nah, di sini masalahnya nih. Padahal kita diberikan siang dan malam, yang mana siang untuk bekerja, malam untuk tidur. Tapi di programmer itu berbeda. Kadang mereka malam juga bekerja. Nah, tapi teman-teman juga harus perlu memperhatikan skala tidur teman-teman ya. Kalau bisa sih tidur yang normal itu antara 6 sampai 8 jam. Jadi, usahakan teman-teman tidur secukupnya. Selama satu hari itu ada tidur selama 6 sampai 8 jam. Nah, untuk tips yang keempat itu adalah olahraga secara teratur. Nah, ini biasanya programmer itu karena sibuk ngoding ya, mereka jadi olahraganya itu jarang gitu. Jadi kita tahu kalau olahraga itu penting teman-teman ya. Jadi di sini tuh olahraga secara teratur itu ya teman-teman mungkin bisa olahraga pagi pas bangun tidur, atau juga selesai ngoding. Nah, kalau misalnya pagi teman-teman mungkin ya saran dari saya mungkin lakukan aja lah olahraga yang teratur ya. Tiap hari dilakukan itu terus, walaupun tiap hari itu hanya mungkin jalan santai aja di sekitar rumah gitu ya, atau juga mungkin ya stretching aja tiap pagi, itu sebenarnya udah cukup. Yang penting teman-teman selalu melakukan olahraga secara teratur ya, karena olahraga itu penting ya, apalagi kita harus perlu menjaga kesehatan tubuh kita apa di pandemi COVID-19 ini supaya tidak terserang COVID. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tips yang kelima itu adalah selalu minum air putih yang cukup. Nah, kita tahu kalau 50% dari tubuh kita ini adalah air. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak minum atau ya minum air putih gitu, itu bakal dehidrasi gitu kan, dan juga bakal kurang fokus ya. Jadi usahakan teman-teman selalu minum dan juga tidak kekurangan cairan tubuh ya. Nah, mungkin itu saja beberapa tips dari saya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi berjuang belajar untuk menjadi seorang programmer, semangat. Karena menjadi programmer itu tidaklah mudah, karena teman-teman harus selalu mengasah kemampuan logika teman-teman, dan juga mungkin belajar beberapa bahasa pemrograman, dan mungkin membangun beberapa proyek kecil ya, supaya bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam bidang programming. Nah, oke, mungkin sekian saja dari video ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya ada beberapa saran, beberapa masukan atau sanggahan, silahkan berikan di kolom komentar ya teman-teman. Feel free to comment, oke? Jadi kolom komentar itu silahkan digunakan sebaik mungkin jika teman-teman ada pendapat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Apabila teman-teman menyukainya, silahkan di like, dan apabila bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa klik tombol subscribe beserta loncengnya ya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.